Belakang, nama saya Ahmad Sidik dengan NIM 883250020. Saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis penggunaan heart rate monitor dan GPS tracker dalam mendukung performa atlet berbasis teknologi digital. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Naufalatul Yakutul Irsyad, SPD MOR. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Nah, jadi perkembangan teknologi digital ini telah mengubah cara pelatih dan atlet melakukan latihan. Jika sebelumnya evaluasi hanya berdasarkan pengamatan, kini berbagai data fisik dapat dipantau secara langsung. Juga ARM dan GPS tracker ini menjadi alat yang banyak digunakan karena mampu memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi tubuh dan aktivitas atlet sehingga proses latihan menjadi lebih efektif dan terukur. Oke, selanjutnya itu ada pengertian heart rate monitor. Di heart rate monitor ini alat yang berfungsi mengukur denyut jantung atlet selama melakukan aktivitas fisik. Data denyut jantung yang diperoleh dapat digunakan untuk mengetahui tingkat intensitas latihan, kondisi kebugaran, dan tingkat kelelahan atlet. Dengan alat ini, pelatih dapat mengontrol beban latihan agar sesuai dengan kemampuan atlet dan menghindari overtraining. Nah, fungsinya itu yaitu pertama ada mengontrol intensitas latihan, terus mengukur tingkat kelelahan juga, dan memantau pemulihan tubuh, juga mengurangi risiko overtraining. Oke, selanjutnya pengertian GPS tracker. Jadi, GPS tracker ini perangkat yang memanfaatkan sinyal satelit untuk melacak posisi dan pergerakan atlet. Alat ini juga banyak digunakan dalam olahraga yang membutuhkan mobilitas tinggi seperti sepak bola, rugby, dan futsal. GPS tracker dapat mengampu jarak tempuh, kecepatan, serta pola pergerakan atlet selama latihan maupun pertandingan. Fungsi dari GPS tracker ini ia bisa mengukur jarak tempuh, terus kecepatan lari juga, terus mengukur akselerasi dan deselerasi. Oke, selanjutnya ada mekanisme kerja heart rate monitor. Jadi HRM ini bekerja dengan mendeteksi detak jantung melalui sensor yang dipasang pada tubuh atlet. Data yang diperoleh kemudian dikirim ke perangkat digital dan ditampilkan secara real time. Jadi pelatih juga dapat melihat apakah atlet ini berada pada zona latihan ringan atau sedang, tinggi, dan ataupun maksimal. Nah, informasi ini juga sangat berguna gitu untuk menentukan program latihan aerobik maupun anaerobik yang sesuai. Jadi manfaatnya itu pertama itu ada menentukan latihan aerobik dan anaerobik secara tepat, juga membantu pengaturan recovery atlet. Oke, selanjutnya ada mekanisme kerja GPS tracker. Nah, GPS tracker ini menerima sinyal dari beberapa satelit GPS untuk menentukan posisi atlet. Data posisi tersebut direkam secara berkala sehingga menghasilkan informasi mengenai kecepatan, jarak tempuh, sprint, akselerasi juga, dan arah gerakan atlet. Nah, data ini kemudian dianalisis menggunakan software olahraga untuk mengevaluasi performa atlet secara menyeluruh. Integrasi teknologi digital dalam olahraga. Nah, jadi dalam era transformasi digital ini, data dari HRM dan GPS tracker dapat disimpan pada cloud dan dianalisis menggunakan
aplikasi berbasis artificial intelligence atau disebut dengan AI. Nah, proses ini juga membuat analisis performa menjadi lebih cepat, akurat, dan objektif. Teknologi digital juga membantu pelatih dalam menyusun strategi latihan berdasarkan data yang nyata. Jadi, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Lalu, ada dampak positifnya juga, yaitu pertama, latihan itu lebih efisien, evaluasi performa lebih objektif, juga pengambilan keputusan juga itu lebih tepat. Selanjutnya yaitu ada analisis parameter performa atlet. Jadi dari data dari HRM dan GPS tracker ini digunakan untuk menilai kondisi fisik atlet secara komprehensif. Dari HRM dapat diketahui denyut jantung rata-rata, denyut jantung maksimum, serta kemampuan pemulihan tubuh. Nah, sementara GPS tracker ini memberikan data jarak tempuh, kecepatan, sprint, dan pola gerakan. Seluruh data tersebut juga membantu pelatih untuk mengevaluasi efektivitas latihan dan mencegah kelelahan berlebihan. Lalu juga ada tujuannya itu mengetahui kondisi fisik atlet, menentukan efektivitas program latihan, juga mencegah kelelahan berlebihan. Oke, selanjutnya itu ada validitas dan reliabilitas. Jadi, HRM dan GPS tracker ini memiliki tingkat validitas yang tertinggi karena telah digunakan secara luas dalam penelitian dan olahraga profesional. Reliabilitas alat juga cukup baik nih apabila digunakan dengan prosedur yang benar. Namun, akurasi data dapat dipengaruhi oleh kualitas perangkat, posisi pemasangan sensor, kondisi cuaca, dan juga gangguan sinyal GPS. Oke, next slide. Selanjutnya itu ada visualisasi alat saat digunakan. Jadi, heart rate monitor ini biasanya tuh dipasang pada dada, lengan, atau pergelangan tangan pada atlet. Nah, jadi fungsi itu untuk memantau denyut jantung secara langsung. Terus juga GPS tracker ini umumnya ditempatkan pada rompi khusus di bagian punggung atlet. Data yang diperoleh dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik denyut jantung, grafik kecepatan, heat map pergerakan, dan statistik latihan yang mudah dipahami oleh pelatih maupun atlet. Oke, selanjutnya ada simulasi pengambilan keputusan. Nah, jadi misalnya itu ketika data menunjukkan denyut jantung atlet terlalu tinggi, kecepatan mulai menurun nih, dan akselerasi juga berkurang. Pelatih dapat segera mengambil tindakan. Seperti keputusan yang dapat dilakukan yaitu mengurangi intensitas latihan, memberikan waktu pemulihan tambahan, atau juga bisa mengganti atlet saat pertandingan. Dengan demikian ini resiko cedera dapat dikurangi dan performa atlet juga tetap optimal. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi kelebihan utama HRM dan GPS tracker ini mampu memberikan data yang objektif dan real time sehingga proses monitoring atlet menjadi lebih efektif. Alat ini juga membantu gitu meningkatkan kualitas evaluasi dan mengurangi risiko overtraining. Tapi terdapat beberapa kekurangan seperti biaya perangkat yang relatif mahal, terus juga ketergantungan pada software dan koneksi, serta perlunya kemampuan analisis data agar informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oke.
Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu saya singkat saja ya. Pak. Heart rate monitor dan GPS tracker ini merupakan teknologi digital yang sangat bermanfaat dalam dunia olahraga modern. Nah, kedua alat ini juga mampu memberikan data fisiologis dan data pergerakan atlet secara akurat sehingga pelatih dapat merancang latihan yang lebih efektif, terus juga meningkatkan performa serta mencegah risiko cedera. Nah, meskipun membutuhkan biaya dan kemampuan analisis data, manfaat yang diberikan ini jauh lebih besar gitu dalam mendukung pembinaan olahraga berbasis teknologi. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.